Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang pemirsa channel Kulipacul. Kali ini kita dolan atau main-main ke Aulia Koi yang beralamatkan di Jalan Imogiri Barat KM 7 Bantul. Di sini di Aulia ini menyediakan berbagai macam koi. Koinya itu dari hasil breedingan sendiri. Untuk selengkapnya lanjut. Gimana Mas, ini kabarnya Mas untuk siang hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita datang ke farmnya Aulia ini Mas ya? Iya. Mas, perkenalan dulu dong Mas, nama dan lain sebagainya Mas, untuk dia dapat mesra gitu loh Mas. Ya, saya Hilmi, ini di Aulia Koi Farm di Jalan Imogiri Barat KM 7 Bantul, Yogyakarta. Mas, sejarahnya gimana ini Mas tentang Aulia ini Mas, kok bermain di dunia koi ini Mas? Iya, awalnya kita cuman sebatas hobi ya. Awalnya dulu kita beli hanya untuk hobi aja, tapi terus lama-lama ikan pada besar, kita coba breeding, alhamdulillah berhasil. Nah, terus sekarang ini kita juga untuk jualan juga sekarang Mas. Berarti di Aulia ini hasil dari breeding Aulia ya Mas ya? Iya, produknya betul. Mas ya? Iya, kita breeding sendiri. Mulai breeding tahun berapa ini Mas? Mulai breeding sekitar tahun 2018. 2018an. Iya. Strategi marketingnya gimana Mas kalau di dunia koi Mas? Kalau di Aulia Mas, dulu Mas, awalnya Mas? Ya kita cuman itu sih ya, menggunakan sosial media, baik Facebook, Instagram, mungkin juga dari YouTube ini. Tuh. Kalau Facebooknya apa Mas? Facebook Aulia Koi juga, Facebook Aulia Koi, Instagram Aulia Koi. Semuanya Aulia gitu ya Mas ya? Ya untuk peralatan kita juga jual di marketplace, ada di kayak di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, semuanya Aulia Koi juga. Mas, dulu ceritanya gimana ini Mas? Ilmunya Mas, dengan belajar dari mana ini Mas? Dunia breeding ikan koi ini Mas? Kalau dulu awalnya ya belajar sendiri, otodidak ya. Untuk awal-awal kita juga banyak yang mati, masih sering gagalnya juga dulu. Untuk indukan pun dulu kita pernah mati massal pun juga pernah. Kita berkali-kali untuk ikan pada mati itu sudah hal yang biasa gitu ya Mas? Biasa waktu itu ya. Udah tatak gitu ya Mas ya? Karena semua itu kan butuh proses Mas. Jadi ya belajar dari pengalaman aja. Kok bisa kuat Mas? Kok bisa bersemangat terus Mas? Kenapa Ya, Mas? dulu sempet pernah berhenti juga sih, karena pernah banyak yang mati, terus ya kita udah habis banyak lah dulu. Terus sempat pernah berhenti, tapi ya terus sama orang tua disuruh jalan support gitu ya Mas ya? Support ya kita anggap itu sebagai pembelajaran lah gitu. Ya akhirnya kita isi kolam lagi, ya alhamdulillah sekarang kita bisa breeding, bisa memasarkan juga, ya alhamdulillah sekarang kita udah bisa jalan gitu. Dulu awalnya berapa kolam Mas? Atau berapa ikan Mas? Awal-awal loh Mas? Untuk awal kita baru sebatas untuk kolam-kolam bak seperti ini yang di sana itu. Terus sekarang kita udah bikin kolam yang di belakang rumah juga. Kolam apa Mas? Kolam tanah Mas? Kolam tanah. Untuk apa Mas? Manfaatnya Mas? Untuk pembesaran. Pembesaran. Jadi nanti kita mijain itu setelah umur 5 hari dari telur itu netas, itu sudah kita pindah di kolam tanah. Nanti usia 1 bulan kita angkat, kita seleksi, nanti yang bagusnya kita masukin ke kolam tanah lagi. Terus sebagian dijual karena kan biar nggak terlalu padat populasinya. Mas,
strategi usaha ini gimana mas kalau di Aulia mas? Kan sekarang kan banyak co-breeder koi mas, gimana mas? Iya, yang penting kita harus aja sih ya aktif untuk memasarkan produk kita, promosinya itu kan kita bisa lewat fanspage atau Instagram, baik itu postingan maupun iklan yang berbayar dari Facebook, Instagram, itu kan kita bisa memanfaatkan di situ ya. Jadi postingan yang kita kayak bikin postingan biasa ataupun yang berbayar itu efektif. Kalau dari segi kualitas gimana mas? Apakah jenengan harus berkualitas mas dengan produknya mas? Kalau masalah kualitas gimana sih ya, ini kan juga masih biasa-biasa aja sih ya. Cuman yang penting kalau kita induk harus besar. Induk harus besar? Iya, karena menurut saya yang udah, kalau untuk hobi ikan kita udah lama ya dari waktu saya kecil ya. Karena kalau untuk koi, setahu saya tuh bisa besar apa enggaknya tuh faktornya faktor genetik. Genetika ya mas? Iya, jadi walaupun kita kolam bagus, sudah kolam dalam, pakan bagus, tapi kalau dari indukan kecil itu juga setahu saya susah dia mau besar. Kurang maksimal gitu kurang ya mas? Maksimal. Ya? Jadi kita tetap untuk masalah breeding kita yang sangat dijaga masalah induk. Jadi kita harus induk minimal 60 up. 60 apa mas? 60 cm 60 cm? Iya, kita induknya ada 60 cm sampai 80 cm. Itu usia berapa mas? Untuk yang 80 cm itu ya kisaran sekitar 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun, 5 Iya. tahun. Mulai di breeding kalau di sini umur berapa mas? Indukannya mas? Kita paling ya sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Itu aja kita tetap lihat dari panjangnya juga. Ya minimal kita paling nggak 2 tahun sih ya. Kalau dia misalnya kita udah seleksi mau dijadikan induk, tapi kok kebetulan dia di size 35-40 dia udah gendong telur, ya nggak kita pakai. Karena kita tetap kalau bisa minimal 60 cm yang kan kita breeding. Berarti di ukuran gitu ya mas ya? Di ukuran. Usia itu apakah mempengaruhi ukuran mas? Kalau semama biasanya usia setahun itu size-nya maksimal segini atau minimal segini, gimana mas kalau di dunia koi mas? Jadi kayak ini ada yang kolam ini ada yang dari indukan 80 cm, ini induknya kebetulan impor. Itu dia usia 1,5 tahun, ini dia sudah hampir 60 cm. 60 cm gitu? Iya, tapi kalau dari indukan kecil 1,5 tahun itu kemungkinan dia masih di bawah 40. Di bawah 40 40-an lah, cm ya? mungkin 40 yang jelas masih belum bisa 50 apa. Mas, di Aulia koi ini jenis-jenisnya apa aja ini mas? Di ya, koinya mas? Kalau untuk koi macam-macam ya, kita ada kohaku, sangke, soa, kujaku, karasi, platinum, keko, karena yang banyak diminati itu dia ada tanco juga kayak gitu. Hampir semua ada lah gitu. Dari size juga ada ya mas? Dari ukuran kecil sampai besar itu menyediakan gitu ya mas? Ada, kita kecil mulai dari ukuran 2 cm, 3 cm ada, sampai yang 80 cm, 70 Untuk cm. indukan gitu ya mas ya? Iya. Penyediaan ya mas ya? Suka-sukanya breeder usaha koi ini gimana mas kalau di Aulia mas? Ya suka dukanya semua usaha itu kan pasti ada risikonya ya, tapi sebisa mungkin kita minimal risiko itu tadi. Salah satunya kayak musim-musim sekarang ini kan pancaroba itu kita kan sangat rawan sebenarnya. Ya antisipasinya kita jangan terlalu kasih banyak makan, terus seandainya kita kasih pakan pun bisa yang protein rendah aja gitu. Dari sistem perawatan ya gitu ya mas ya? Iya, terus kolam kalau apa sebelum masuk musim-musim pancaroba itu filter dibersihkan gitu. Itu kan dukanya ya mas ya, meminimalisir ya mas. Kalau sukanya mas, hasilnya apa aja ini mas kalau boleh tahu mas dari usaha koi ini mas? Ya alhamdulillah. Apa ya, ini semakin banyak peminatnya untuk sekarang ini koi itu. Jadi apa ya, ini kita sampai kekurangan sih sebenarnya. Kekurangan stok mas? Iya. Penambahan lagi berarti mas, penambahan apa namanya, ekspansi lahan mas berarti mas? Iya, mungkin kita yang di belakang kita bikin kolam lagi ya, alhamdulillah, karena kita kebetulan di samping rumah belakang itu kan masih ada lahan punya desa, jadi kita masih bisa untuk pelebaran itu kita masih ada tempat lah. Kalau yang di tanah itu kapasitas berapa mas untuk pembesarannya mas?
Itu kalau yang di kolam tanah kita tebar itu biasanya yang berhasil kita panen untuk ukuran 2 cm 3 cm itu, kalau untuk yang indukan size 70-an itu biasanya sekitar antara 20 sampai 50 ribu ekor lah. Tuh. Kalau di satu induan betina itu bisa menghasilkan berapa anak-anak? Kalau koi kalau anaknya banyak banget sih ya, ya mungkin ratusan ribu bahkan jutaan mungkin. Tapi yang berhasil kita panen untuk ukuran 2 cm 3 cm itu sekitar 30 sampai 50 ribu ekor. Kita begitu ya Mas ya? Iya. Di Aulia Koi ini yang dijual apa aja Mas? Apakah cuma ikan aja atau peralatan apa namanya ini? Oh iya, Kolam dari ikan, peralatan, dan jasa pembuatan kolam juga. Untuk peralatan kita ada dari media, terus kayak skema, diffuser, airlift, pompa-pompa, aerator, lampu UV kita ada. Kita juga melayani pembuatan kolam juga. Penjualannya nyampe mana aja ini Mas? Ini hampir ke seluruh Indonesia. Ya, cuman pandemi ini kita agak membatasi untuk yang luar pulau. Kenapa Mas? Karena kebetulan di Jogja kan ada Mas, bandaranya pindah sekarang. Oh, yang YIA itu yang baru Iya. ya. Jadi jauh sekarang kita. Harus berjuang ke sana Harus ya ke Mas. sana. Kalau yang luar pulau gitu ya Mas. Iya. Terus sistemnya gimana itu Mas? Kalau penjualan melayani konsumen dari luar Jogja Mas? Itu transfer dulu baru ikan kita kirim. Berarti lewat di alianan atau lewat Iya, biasanya nanti Facebook dan lain sebagainya gitu ya Mas kita ya? dapat dari Facebook, dapat dari Instagram, terus nanti WA. Berarti intinya melayani seluruh Indonesia gitu ya Mas ya? Iya, betul. Di Aulia ini kan udah jalan Mas usahanya di bidang breeding koi dan perlengkapan kolam dan lain sebagainya ya Mas ya, yang berkaitan dengan dunia ikan ya Mas ya. Mas, kasih saran dong Mas kita Mas biar bersemangat dalam berwisata Mas. Ya, yang penting kita tetap konsisten ya. Namanya usaha itu pasti ada risiko, ada jatuh bangunnya. Yang penting kita tetap yakin. Karena kalau kita sendiri aja nggak yakin, nah gimana yang di atas mau ngasih Mas? Iya. Yang penting kita tetap yakin, tetap semangat. Ya kalau untuk yang mau usaha ikan, untuk ikan koi itu pasar saya rasa itu masih sangat terbuka lebar ya. Karena kita semakin hari itu semakin banyak peminatnya. Ya kuncinya itu sih, kita tetap yakin, konsisten. Ya kita kan sudah berikhtiar, untuk hasil ya kita serahkan yang di atas. Sudah.